Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Alat Pencetak Briket Hidrolik guna untuk menuntaskan mata kuliah Mekanika Fluida. Yang beranggotakan kelompok yaitu saya sendiri, Irgi Ahmad Farezi dengan NIM 24067013. Selanjutnya rekan saya Iqmal Sepri dengan NIM 24067012 dan juga M. Ibnu Fadli dengan NIM 24067017 dan Ivan Fibra dengan NIM 24067011. Baiklah, tanpa memperpanjang kata kerimah, langsung saja untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yaitunya Iqmal Sepri. Kepada Iqmal, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan bacakan materi pertama, itu latar belakang. Yang menjadi latar belakang dari proposal ini, di beberapa wilayah Indonesia ataupun di luar negeri terdapat banyak yang limbah-limbah organik seperti tempurung kelapa, bubuk gergaji, sekam, padi atau pertanian, dan lainnya yang sering sekali hanya dibuang sia-sia atau dibakar secara terbuka dan mengakibatkan polusi udara. Padahal limbah-limbah tersebut bisa berguna atau memiliki nilai kalor yang sangat tinggi dan dapat diolah menjadi suatu produk. Itu briket bisa menjadi bahan bakar yang padat, yang jauh lebih bersih dibandingkan batu bara dan juga lebih ekonomis dibandingkan gas LPG untuk skala kecil atau menengah. Baik, next. Solusi inovatif dan inovasi. Cara untuk mengatasi masalah yang dapat diambil, diperlukan alat bantu yang mampu mempercepat atau mempermudah produksi, meningkatkan efisiensi, serta menjaga konsisten kualitas briket yang dihasilkan. Dan dalam proses pencetakan briket, kualitas hasil akhir sangat diperlukan pada bahan campuran atau kadar air yang dipakai dalam membuat tersebut. Sehingga proses percetakan menjadi lebih baik dan tidak optimal. Munculnya inovasi teknologi yang lebih maju, efisiensi dan ramah lingkungan. Salah satunya contoh dari energi alternatif yang potensial, yaitu memanfaatkan biomasa yang sangat berlimpah terdapat di daerah-daerah tertentu seperti limbah pertanian dan limbah-limbah organik yang dapat diolah menjadi suatu produk biomasa yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi suatu bahan bakar yang dikenal dengan sebutan briket. Pemanfaatan limbah biomasa seperti tempurung kelapa, serbuk kayu, kulit padi, yaitu bahan mentah dari pembuatan briket arang yang mampu juga menghasilkan nilai-nilai kalori tinggi dan efisiensi pembakaran yang sangat baik. Baik, next.
Tujuan dari judul ini yang pertama, merancang secara fisik alat pencetak briket menggunakan sistem hidrolik. Yang kedua, menemukan dan menguji tekanan kompresi hidrolik yang optimal dan menghasilkan biomasa dan dengan kualitas dan kekerasan densitas yang dapat diinginkan sesuai standar. Yang ketiga, membandingkan proses penggunaan waktu percetakan briket alat hidrolik dengan alat hidrolik manual tanpa dengan alat pencetak briket manual dengan alat pencetak briket hidrolik. Yang keempat, menghasilkan produk briket dengan bentuk yang presisi dan kualitas yang sangat padat sebagai kontribusi pada energi alternatif yang berkelanjutan ke depannya. Baik, next. Manfaatnya, yang pertama, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil dari uji alat yang bisa menjadi pandangan yang akan dapat menjadi contoh untuk masa depan yang akan datang, terutama di bidang jurusan kita di teknik mesin, energi terbaru, dan perancangan sistem hidrolik untuk aplikasi kompresi biomasa. Yang kedua, manfaat di bidang industri dan masyarakat. Itu tersedianya solusi alat yang mampu meningkatkan produksi dengan waktu yang sangat efisien dibandingkan dengan metode manual sehingga membantu industri-industri mikro atau usaha-usaha UMKM yang terdapat di daerah kita. Yang ketiga, manfaat di lingkungan itu berkontribusi dalam pengelolaan sampah agar tidak berserakan atau bertumpuk karena limbah tersebut sangat berlebihan dan bisa menjadi nilai jual yang sangat tinggi. Baik, next. Dasar teori dan konsep alat. Materi briket ini adalah salah satu bentuk energi padat dari hasil olahan biomasa yang memiliki nilai kalor yang sangat tinggi jadi pengganti bahan bakar fosil secara umum. Briket ini didefinisikan sebagai bahan bakar padat yang mengandung karbon tinggi dan melalui proses penekanan yang sangat-sangat teliti dan pemanasan tertentu sehingga membentuk gumpalan padat yang memiliki daya bakar yang sangat tinggi. Desain alat dengan tahapan teknis dan ilmu yang memadukan prinsip mekanika dan termodinamika dan lainnya, serta energi yang menghasilkan alat yang mampu mencetak biomasa menjadi bahan bakar yang bernilai tinggi. Tahapan ini meliputi proses kebutuhan energi alternatif, pemilihan bahan, perancangan sistem mekanik, simulasi beban struktural, dan hingga uji performa alat. Baik, next. Hasil perancangan menunjukkan peningkatan signifikan pada kapasitas efektif alat menjadi 5,985 kg per jam.
Dengan peningkatan nilai kalor sehingga kekuatan briket, teknologi hidrolik memungkinkan gaya tekanan merata sehingga briket dihasilkan lebih padat, lebih kokoh, dan kuat, efisien digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, baik, terima kasih untuk rekan saya Iqmal Sepri sudah membacakan materi yang pertama. Eh, untuk materi selanjutnya itu metode pelaksanaan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitunya M. Ibnu Padli. Kepada Padli saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyambung materi dari rekan saya tadi, metode pelaksanaan. Lanjut, identifikasi dan perancangan. Tahap perancangan merupakan dasar dari keseluruhan proses pembuatan alat. Pada tahap ini dilakukan kegiatan studi literatur untuk mengumpulkan data dan informasi terkait prinsip kerja mesin hidrolik, karakteristik material biomasa, serta desain mesin pencetak briket yang sudah ada. Selanjutnya dilakukan pembuatan sketsa dan diagram sistem untuk menggambar aliran gaya tekan dari jalur hidrolik, posisi cetakan, dan komponen pendukung lain. Desain ini kemudian dituangkan dalam bentuk model tiga dimensi menggunakan perangkat lunak seperti AutoCAD, SolidWorks untuk memperoleh visualisasi menyeluruh, termasuk dimensi setiap bagian. Lanjut, pemilihan bahan. Satu, rangka utama menggunakan baja siku ASTN A36 berukuran 40 kali 40 kali 3 mm. Karena material ini kuat, tahan terhadap beban tekan, serta mudah didapatkan di pasaran. Dua, silinder hidrolik dan piston dipilih dari bahan baja paduan atau steel alloy dengan ketahanan tinggi terhadap tekanan fluida. Tiga, pompa hidrolik dipilih dengan kapasitas 10 ton agar mampu menghasilkan gaya tekan konstan dan merata. Empat, selang hidrolik menggunakan bahan karet, bertulang serat baja, dan tahan tekanan tinggi dan suhu panas. 5. Cetakan briket dibuat dari pipa galvanis dengan diameter 28 mm dengan ketebalan dinding 5 mm agar mampu menahan tekanan tanpa deformasi. Selanjutnya, perakitan. Satu, rangka utama dirakit lebih dahulu sebagai fondasi yang menggung seluruh beban kerja. Dua, komponen hidrolik seperti silinder, pompa, dan selang dipasang sesuai jalur sistem tekanan. Tiga, cetakan briket dan piston pendorong dipasang di tengah struktur untuk memastikan tekanan bekerja simetris. Empat, pressure gauge dipasang pada jalur utama fluida untuk memantau tekanan kerja. 5. Setelah semua komponen terpasang, dilakukan penyetelan awal untuk memastikan posisi komponen sejajar dan sistem tidak bocor. Selanjutnya, pengujian dan kalibrasi. Tahap pengujian ini dilakukan setelah dirakit untuk memastikan fungsionalitasnya berjalan sesuai rancangan. Dengan langkah
pertama adalah uji tekanan sistem hidrolik dengan memberikan beban terhadap hingga tekanan maksimal 30 kilogram per sentimeter kubik dengan memastikan tidak terjadi kebocoran fluida. Kemudian uji pencetakan briket menggunakan campuran orang batok kelapa, serbuk kayu mahoni, dan perekat tapioka. Setiap hasil briket diuji kadar air, kekompakan, serta waktu nyala untuk menilai mutu hasil cetak. Proses kalibrasi tekanan dilakukan menggunakan pressure gauge agar tekanan yang dihasilkan setiap kali pengepresan konstan. Bila ditemukan ketidaksesuaian antar tekanan dan hasil cetak, dilakukan penyesuaian pada sistem pompa atau katup pengatur tekanan. Evaluasi dan penyempurnaan desain. Setelah diuji secara menyeluruh, dilakukan evaluasi hasil pengujian yang meliputi analisis performa dan kualitas briket yang dihasilkan. Jika ditemukan kelemahan seperti tidak seimbang gaya tekad, deformasi cetakan, atau kebocoran fluida, dilakukan perbaikan dan penguatan struktur. Selain itu, dilakukan penyempurnaan desain berdasarkan dasar data uji. Misalnya, penambahan pegas, pengembali pada piston, perlindungan sistem hidrolik, atau penggantian material pada bagian tertentu agar umur alat lebih panjang. Langkah kerja alat. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada rekan saya Emib Nur Fadli telah menyampaikan materi yang sudah dibuat. Selanjutnya untuk langkah kerja alat akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitunya Ivan Fibra. Kepada Ivan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai langkah kerja alat. Baik, langkah kerja alat press briket hidrolik. Cara kerja alat ini sebagaimana berfokus pada pemadatan material biomasa yang telah diolah dan dicampur perekat menjadi briket padat berkat tekanan tinggi yang dihasilkan oleh sistem hidrolik. Sistem hidrolik mengubah gaya fluida menjadi tekanan mekanis besar yang menekan bahan baku di dalam cetakan. Proses ini secara berurutan meliputi persiapan bahan, pemuatan, pengepresan, dan sistem hidrolik, penahanan tekanan, pengeluaran briket, dan diakhiri dengan pendinginan untuk mencapai kepadatan dan stabilitas akhir produk. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan alat press briket hidrolik. Yang pertama, kelebihan dari alat press briket hidrolik. Alat press briket hidrolik ini memiliki beberapa keunggulan signifikan, terutama kemampuannya untuk menghasilkan briket dengan kepadatan yang sangat tinggi berkat tekanan ekstrim yang dapat dicapai dan diatur secara presisi, menjadikannya ideal untuk material yang sulit dipadatkan. Selain itu, komponen utamanya cenderung tahan lama dengan keausan yang relatif rendah dibandingkan mesin dan gerak cepat. Selanjutnya ada kekurangan dari alat press briket hidrolik, yaitu kekurangannya dari siklus produksinya yang lebih lambat karena ada waktu tunggu atau dwell time
untuk mencapai dan melepaskan tekanan, serta biaya investasi awalnya yang tinggi. Selain itu, alat pres hidrolik memerlukan perawatan yang lebih spesifik terkait sistem oli dan seal untuk mencegah kebocoran fluida. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada rekan saya Ivan Fibra. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri, yaitunya kesesuaian tema PKMKC ini dan kesimpulannya. Lanjut. Baik, untuk kesesuaian tema PKMKC kelompok saya kali ini, proposal ini sudah sesuai dengan tema PKMKC yang pertama, yaitu kemandirian pangan, energi, dan air. Proyek ini berfokus pada pengolahan alternatif. Briket merupakan sumber energi terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Inovasi kali ini mendukung ketersediaan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan alat press briquette hidrolik ini, dapat saya simpulkan bahwa sistem hidrolik merupakan metode yang efektif dan efisien untuk menghasilkan tekanan tinggi secara stabil dalam proses pencetakan briket. Dengan memanfaatkan sedikit prinsip hukum Pascal, alat ini mampu memberikan gaya tekan yang besar dengan usaha relatif kecil, sehingga menghasilkan briket dengan kepadatan dan kekuatan mekanis yang lebih baik serta yang seragam. Secara keseluruhan, alat press briquette hidrolik yang dirancang dapat menjadi solusi teknologi tepat guna dalam pengolahan limbah biomasa menjadi bahan bakar alternatif untuk kedepannya. Dan juga alat ini tidak hanya meningkatkan kualitas briquette yang dihasilkan, tetapi juga berpotensi mendukung efisiensi energi, mengurangi limbah, dan memberikan nilai tambah ekonomi, terutama bagi skala usaha kecil dan menengah. Oke, mungkin sekian kesimpulan dari proposal saya kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen dan rekan-rekan yang sudah memberikan kelompok kami waktu untuk mempresentasikan PPT kelompok kami. Untuk sesi bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, pertanyaannya di kolom komentar YouTube. Nanti akan kami balas satu-satu pertanyaannya. Baik, mungkin sekian dari kelompok K saya. Jika ada yang kurang mohon ditambahkan dan jika ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.